malam. Perkenalkan nama saya Don Alkana 10 dari kelas Teknik Elektro B Universitas Negeri Medan, Sambut 2024 yang akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Digital. Mari kita saksikan presentasi dari saya. Saya akan menjelaskan sistem bilangan dan konversi bilangan pada mata kuliah Teknik Digital. Pertama-tama kita masuk pada sistem bilangan. Sistem bilangan dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Dikatakan demikian karena sistem bilangan mampu mengukur besaran fisik seperti panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Dan sistem bilangan juga dapat menghitung dan menganalisis suatu besaran fisik untuk memahami sifat dan perilaku sistem fisik. Basis yang dipergunakan masing-masing sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Kita masuk pada contoh bilangan. Jadi sistem bilangan yang sering diketahui ialah sistem bilangan desimal dengan basis 10 atau DK yang artinya 10. Jadi bilangan ini menggunakan 10 macam simbol bilangan. Bilangan ini sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bilangan ini sama dengan bilangan yang kita temui pada kasus-kasus yang kita kerjakan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua adalah sistem bilangan biner. Jadi sistem bilangan biner ini hanya menggunakan dua macam simbol saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Sistem bilangan biner ini lebih sering kita temui untuk memprogram komputer karena sistem bilangan ini karena komputer hanya mampu menghadapi dua situasi saja, yaitu situasi 0 sampai situasi 1. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Jadi sistem bilangan oktal ini dibilang juga sebagai basis 8 karena okta yang artinya 8. Sistem bilangan ini hanya menggunakan 8 macam simbol saja, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan selanjutnya atau yang terakhir yang sering kita temui adalah sistem bilangan heksadesimal. Jadi sistem bilangan ini menggunakan 16 basis karena heksa yang berarti 16. Sistem bilangan ini merupakan lanjutan dari sistem bilangan desimal, yang dimana bilangan desimal yang tadi memiliki simbol dari angka 0 sampai angka 9. Dan heksa dilanjutkan dengan 5, 6 huruf di depannya, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Sehingga keseluruhan simbol yang digunakan bilangan heksadesimal adalah 16 simbol. Selanjutnya kita masuk pada suatu contoh di mana contoh yang kita ambil adalah 8598 pada sistem bilangan desimal. Dengan contoh ini kita mengetahui kenapa satuan dari bilangan ribuan dimulai dari belakang, yaitu satuan dari 8958 adalah ini, angka 8 ini. Karena pada bilangan desimal yang basisnya 10 dikalikan dengan atau absolute value. Absolute value ini adalah bilangan mutlak, yaitu 8598. Jadi absolute value ini kita turunkan seperti 8598 dan position value atau place value adalah bobot dari masing-masing digit tergantung dari letak posisinya. Misalnya angka 8 yang paling belakang dikalikan dengan basis dari desimal yaitu 10 dan dipangkatkan dengan posisi bilangan tersebut. Karena posisinya paling belakang jadi dikalikan dengan 0, maka hasil yang didapatkan adalah 8. Begitu juga dengan urutan yang kedua yaitu 9. 9 dikali dengan basis desimal yaitu 10 dan dipangkatkan dengan urutan nilai tersebut, yaitu 9 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 90. Begitu juga pada ratusan. Ratusan
Yang kita dapatkan pada contoh ini adalah angka 5. Jadi angka 5 dikali dengan base dari bilangan desimal yaitu 10 dipangkatkan dengan urutan bilangan tersebut yaitu 5 yaitu 10 pangkat 2 sehingga dia dapatkan hasil bilangan 500. Begitu juga berangka 8 atau ribuan dari contoh yang kita dapatkan yaitu angka 8. 8 dikali dengan basis desimal yaitu 10 dan dipangkatkan dengan urutan bilangan tersebut yaitu 10 pangkat 3 sehingga nilai yang kita dapatkan 8000. Keseluruhan nilai yang kita dapatkan adalah 8598. Selanjutnya kita masuk pada bilangan biner yang dimana seperti yang saya katakan tadi, bilangan biner sering digunakan untuk perhitungan dalam komputer karena komponen-komponen dasar komputer hanya mengenal dua keadaan saja, yaitu keadaan 0 sampai keadaan 1 atau sebaliknya. Dari contoh bilangan biner yang kita ambil adalah 1011 dan diartikan pada nilai mutlak. Contoh yang kita ambil adalah 1011 dan position value dari contoh yang kita ambil adalah angka 1 sebagai angka terbelakang dan angka 1 sebagai angka terdepan. Kita mulai dari angka terbelakang. 1 dikali dengan basis dari bilangan biner yaitu 2 dipangkatkan dengan urutan bilangan tersebut yaitu terakhir sehingga 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kenapa pangkat 1? Karena pada contoh yang kita ambil position value angka 1 berada di posisi kedua. Selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0, 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat kita artikan jika bilangan binarnya 1011, hasil aslinya adalah 1208. Selanjutnya kita masuk pada bilangan oktal. Jadi contoh bilangan oktal yang kita ambil di sini adalah 1213. Dapat kita artikan sebagai 3 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 3, 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 8, 2 dikali basis oktal pangkat 2 sama dengan 128, dan 1 dikali basis oktal pangkat 3 sama dengan 512. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 651. Selanjutnya kita masuk pada bilangan heksadesimal. Contoh dari bilangan heksadesimal yang kita ambil adalah AF01. Yang dimana 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 1, 0 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 0, dan F. F pada bilangan heksadesimal adalah bernilai 15, sehingga 15 dikali 16 pangkat 2 atau 15 dikali 256 sama dengan 384. Selanjutnya A. A pada bilangan heksadesimal adalah 10, sehingga dapat kita peroleh 10 dikali basis heksadesimal 16 dipangkatkan dengan urutan bilangan urutan huruf A, yaitu pada urutan keempat, sehingga A dikali 16 pangkat 3 sama dengan 40.960. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 44.801. Selanjutnya kita masuk ke konversi bilangan. Konversi bilangan. Bila suatu nilai telah dinyatakan dalam suatu sistem bilangan tertentu, dan apabila kita ingin mengetahui bilangan tersebut dalam sistem bilangan lain, maka nilai dalam sistem bilangan sebelumnya harus kita konversikan terlebih dahulu. Kasus ini akan banyak ditemui apabila kita berhubungan dengan bahasa mesin yang menggunakan sistem bilangan biner. Demikian juga bila berhubungan dengan bahasa assembler, maka akan banyak ditemui nilai yang dinyatakan dalam sistem bilangan heksadesimal maupun bilangan oktal. Selanjutnya kita akan masuk contoh. Kita akan mencoba mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner.